Kelas meeting hari ketiga semester genap tahun pelajaran 2023-2024, Lomba Musabakoh Syahril Quran dan Musabakoh Tilawatil Quran, liputan selengkapnya berikut ini. Kelas meeting di hari ketiga pada semester genap tahun pelajaran 2023-2024 ada dua perlombaan. Pertama adalah Musabakoh Syahril Quran atau MSQ. Syahril Quran adalah bidang lomba yang mengungkapkan isi kandungan pada Al-Quran dengan cara menampilkan bacaan, puitisasi atau terjemahan, dan uraian yang menunjukkan kesatuan yang serasi. Peserta lomba adalah kelompok atau tim yang beranggotakan 3 siswa yang merupakan perwakilan dari masing-masing kelas. Mereka terbagi dalam tugas membaca ayat-ayat suci Al-Quran atau sebagai tilawah, membaca terjemahan atau puitisasi sebagai sari tilawah, dan pensyarah isi kandungan Al-Quran. Anggota tim dapat putra semua, putri semua, atau gabungan putra-putri. Juri memberikan syarat tambahan yaitu peserta yang telah mendaftar tidak dapat digantikan oleh siswa lain, sehingga sebelum mendaftar dipastikan anggota tim sudah sesuai dengan yang diinginkan oleh tim tersebut. Materi lomba adalah berbagai topik yang memiliki landasan ayat-ayat Al-Quran yang terdiri atas akidah, ibadah, akhlak, muamalah atau kemasyarakatan, dan sebagainya. MSQ dilaksanakan di Lab 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Madrasah dan Bapak Ibu Guru sekalian, ikhwah dan ikhwati yang berbahagia. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam. Yang mengajar manusia dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Perintah membaca yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimaknai sebagai seruan membaca buku, membaca kebesarannya, membaca diri sendiri, maupun membaca alam semesta. Generasi muda saat ini tidak boleh gagap atau gagap teknologi di era yang serba canggih. Pemuda wajib memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap ilmu pengetahuan agar menjadi generasi yang unggul dalam menegakkan ajaran Islam. Mari kita renungkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika nabahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, kami kisahkan kepada Muhammad cerita ini dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan pula mereka petunjuk. Menurut ayat ini, isi beritanya adalah kisah tentang pemuda Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi dapat kita jadikan sebagai uswah, terutama bagi remaja dan pemuda selaku generasi penerus bangsa. Ashabul Kahfi merupakan simbol personifikasi pemuda-pemuda beriman dan teguh pendirian, kuat mempertahankan iman, pemuda-pemuda gagah, pandai menegakkan akidah, pemuda-pemuda yang pintar membela keyakinan. Mereka lebih baik mati berkalang tanah daripada mati bercermin bangkai. Oleh sebab itu, sebagai generasi muda, mari kita sisihkan tangan
Surat Al-Ikhlas merupakan surat yang ke-112 di dalam Al-Quran. Surat Al-Ikhlas terdiri dari 4 ayat. Surat Al-Ikhlas diturunkan sesudah surat Al-Nas. Surat Al-Ikhlas diturunkan di kota Makkah yang termasuk golongan surat Makkiyah. Isi kandungan dalam surat Al-Ikhlas tentang keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa. Surat Al-Ikhlas juga menolak segala bentuk kemusyrikan. Perilaku yang mencerminkan di surah Al-Ikhlas. Dalam surat Al-Ikhlas terdapat pesan yang harus diterapkan atau diamalkan oleh setiap muslim dalam kehidupan sehari-hari. Surat Al-Baqarah ayat 10. Di dalam hati mereka terdapat keraguan dan kerusakan. Akibatnya mereka diuji Allah dengan berbuat berbagai macam maksiat yang mewajibkan adanya siksaan bagi mereka. Hingga Allah pun menambahkan keraguan pada hati mereka dan bagi mereka siksaan yang menyedihkan, akibat kedustaan dan kemunafikan mereka. Artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih. Bila mereka bertikai, maka damaikanlah di antara saudara-saudara kalian itu. Takutlah kepada Allah dalam segala urusan kalian agar dapat dirahmati olehnya. Lomba kedua adalah Musabakoh Tilawatil Quran atau MTQ. Ketentuan lomba MTQ adalah peserta perorangan yang merupakan wakil dari masing-masing kelas bisa putra atau putri. Peserta diperbolehkan untuk memilih sendiri ayat yang dibaca pada Al-Quran atau makra dari juz 10 sampai dengan juz 20. Hal ini bertujuan untuk memberikan kebebasan kepada setiap peserta dalam menampilkan keahliannya dalam membaca Al-Quran. MTQ dilaksanakan di Masjid Anida, Kompleks Madrasah. Setiap peserta harus menyiapkan dirinya sebaik mungkin untuk menampilkan yang terbaik mewakili kelasnya. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. Liputan Ali Murtopo.